Shalom, haleluya. Senang sekali menjumpai semua kasih Tuhan bersama saya, pendeta Samuel Kusuma. Saya sekarang berada di Bukit Doa, Kalimantan. Puji Tuhan, Bukit Doa, Kalimantan kita telah melalui proses di mana pembangunannya luar biasa. Mulai Desember, Januari, Februari, Maret ini dan berjalan dengan cepat sekali pembangunan kita. Terima kasih buat support Bapak Ibu sekalian yang telah ambil bagian. Saya sedang berada di tempat yang namanya model Bait Allah atau bait rumah doa bagi segala bangsa, di mana gedung ini kita bangun untuk menampung hampir 2.500 orang untuk sekali kebaktian. Saya sedang berada di dalamnya dan ini adalah tiang-tiangnya, dan ini nanti jadi balkon. Ini akan jadi tempat duduk jemaat dan akan mimbar sana, dan semua progres pembangunan berjalan dengan luar biasa. Dan ini tiang-tiang fondasi sudah mulai naik. Doakan, terima kasih buat dukungan Bapak Ibu sekalian yang telah ambil bagian untuk pembangunan Bukit Doa Kalimantan. Luar biasa. Firman Tuhan berkata demikian. Hagai pasal pertama ayat 5 mulai. Sebab itulah, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tapi bawa pulang hasil sedikit. Kau makan tetapi tidak sampai kenyang. Kau minum tapi tidak sampai puas. Kau berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang bekerja untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7 dari Hagai 1. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan aku melihat kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kekasih Tuhan, dalam hidup kita ini kita pasti mengalami yang namanya kondisi, keadaan. Di tengah pandemi, di tengah keadaan apapun, saudara dan saya harus sadar bahwa mungkin Anda mengalami seperti yang Hagai pasal 1 tadi dikatakan. Maka Anda menabur banyak dan bawa pulang hasil sedikit. Anda pakai pakaian dan lain sebagainya tidak menjadi panas dan terjadi kebocoran-kebocoran karena ada pundi-pundi yang berlubang. Tuhan mau hari ini, Tuhan ingin saudara dan saya untuk menutup semua lubang-lubang itu. Dengan cara apa? Firman Tuhan semesta alam. Alkitab berkata dengan jelas, Hagai pasal yang pertama, ayat yang kelima. Yang pertama, perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ke-7 dimulai juga. Demikianlah firman Tuhan, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan mau yang pertama, perhatikan keadaanmu. Artinya kalau Anda mau dipulihkan, saya berdoa dalam nama Tuhan, mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau perhatikan keadaanmu, maka semua kondisi bisnismu, usahamu, keuanganmu yang berlubang, yang mengalami kebocoran, mengalami masalah yang tidak pernah selesai, di dalam nama Tuhan akan melakukan mujizat. Semua lubang-lubang itu tertutup, sehingga berkat Tuhan mengalir dari surga dan tidak ada kebocoran-kebocoran yang terjadi. Anda bisa menikmati berkat Tuhan, Anda bisa menikmati kebaikan Tuhan, Anda bisa menikmati kedahsyatan Tuhan. Yang pertama, perhatikanlah keadaanmu. Kata perhatikanlah bicara soal apa? Evaluasi diri, bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Kalau Anda hari ini selama ini melalui kondisi-kondisi yang terjadi, Anda belum kembali ke jalan Tuhan, perhatikan keadaanmu. Bertobatlah, kembalilah pada kehendak Tuhan dan mau Tuhan, supaya Anda sungguh-sungguh on the track kembali. Yang pertama, Tuhan mau Anda dan saya perhatikan keadaanmu, artinya bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin berkata, Pak, saya kan udah ibadah, saya udah melayani Tuhan, saya di FA, jadi kebocoran. Perhatikan keadaanmu. Bagaimana kondisi doamu? Bagaimana kondisi keluargamu? Bagaimana kondisi engkau mengikut gemar membaca Alkitab? Bagaimana jam doa fajar, doa puasa, dan ikut ibadah-ibadah kita? Perhatikan keadaanmu. Kembali pada jalan Tuhan. Kembali ke maunya Tuhan. Yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Hagai pasal 1 ayat yang ke-8. Saya percaya engkau akan mengalami mujizat, berkat, kuasa Tuhan. Terjadi pembalikan. Yang kedua, jadi ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu. Yang kedua, naik ke gunung. Seperti saya di Bukit Doa hari ini. Kami ada di Bukit Doa ini membuktikan, saudara-saudara, kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau ikut maunya Tuhan. Di tengah situasi kondisi kesulitan yang ada, kami tidak mau terpengaruh situasi kondisi. Kami mau mentaati maunya Tuhan. Tuhan berkata, jadi naik ke gunung, bawa kayu. Bawa kayu bicara apa? Berkorban. Saya melihat luar biasa, saudara-saudara. Di tengah situasi pandemi yang ada, Bukit Doa
tetap berjalan luar biasa. Pembangunannya. Karena apa? Ada orang-orang yang menangkap janji Tuhan. Dan di janji Tuhan diberkati luar biasa. Ada pribadi-pribadi yang ambil bagian mengirim semen 1000 sak. Mereka diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan mau di tengah kondisi yang ada ini. Yang kedua, Anda harus naik ke gunung bawa kayu. Bicara, mari menabur, mari memberi untuk Bukit Doa Kalimantan. Rumah Tuhan ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Saya percaya ada yang mengirim 50 sak, 100 sak, koral, pasir, semen, macam-macam. Dan ada yang mentransfer. Bahkan ada yang seorang insinyur dan timnya yang menjadi tim daripada arsitek daripada tempat ini. Dia berkata, dan dia ambil bagian membangun, menggambar semua. Tuhan tidak pernah berhutang. Minggu ini dia dapat mujizat. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, ada orang yang memberkati dia dan berkata, aku mau kerja bisnis sama kamu. Semua modal saya beri buat kamu. Dan hari ini dia berkata, Tuhan terima kasih. Dia bersaksi pada Ketua Panitia Bukit Doa Pak Suryo, bahwa waktu dia ambil bagian dalam Bukit Doa ini, maka luar biasa semua kondisi keadaannya dibalikan oleh Tuhan. Ratap ambil tarian, orang menabur dengan cucuran rahmat akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi yang kedua, naik ke gunung, bawa kayu. Yang ketiga, yang terakhir, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya. Haleluya. Dia menyatakan kemuliaanku di situ. Tuhan bukan cuma menutup lubang-lubang daripada semua kebocoran-kebocoran di hidupmu. Tapi Tuhan mengubah jadi perbalikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, bangunlah rumah itu. Saya berdiri di Bukit Doa Kalimantan. Di rumah Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari ambil bagian. Tabur dengan cucuran air mata. Kami akan ada gerakan yang akan kami umumkan bulan depan di Minggu Jumat Paskah. Mari ambil bagian untuk pembangunan Bukit Doa ini. Akan ada yang namanya share faith, bagi iman. Ambil bagian. Tiap pribadi berkomitmen mulai 50.000 tiap bulan. Atau 100.000 atau sebaliknya. Berapa Roh Kudus taruh pada Anda. Ambil bagian tiap bulan. Maka Anda akan lihat untuk Bukit Doa. Untuk Bukit Doa. Anda lihat di bawah ini. Dari tadi ada nomor rekening yang ditayangkan. Saudara ambil bagian. Berapapun Anda bagian. Tuhan tidak lihat jumlah. Tapi saya mau bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata. Kalau engkau naik ke gunung. Bawa kayu. Dan bangun rumahku, rumah doa ini. Maka Anda dan saya akan mengalami. Yaitu Anda akan mengalami berkat kemuliaan Tuhan. Terjadi dari nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati Anda dengan cara ajaib. Sehingga pembangunan Bukit Doa ini. Dan khususnya Bait Salomo ini. Akan mengalami percepatan. Saya percaya Tuhan akan membukakan tingkap langit. Curahkan berkat atasmu berlimpah-limpah. Semua lubang-lubang ditutup. Semua kebocoran ditutup. Tapi juga Tuhan melakukan pembalikan. Sehingga tingkap langit sudah dibukakan. Apa yang kau kerjakan berhasil. Apa yang kau usahakan diberkati. Dan kekayaan bangsa-bangsa seberang laut akan mengalir kepadamu. Doakan Bapak Ibu sekalian. Bulan depan Presiden Jokowi akan memulai tiang panjang pembangunan istana negara di tanah ibu kota negara IKN di PBU. Saya percaya itu tonggak untuk Balikpapan. Itu tonggak buat saudara dan saya. Akan ada kekayaan, ada berkat yang luar biasa. Anda akan jadi key person, orang-orang kunci untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengajak Anda semua, yang pertama, perhatikan keadaanmu. Bagaimana terjadi pembalikan. Yang kedua, Anda naik ke gunung, bawa kayu. Yang ketiga, bangunlah rumah Tuhan ini. Ini sebuah privilege buat Anda dan saya untuk ambil bagian. Tidak pernah orang yang menabur untuk Tuhan kembali sia-sia. Mari ambil bagian, besar kecil berapapun. Saya percaya Anda akan lihat kemuliaan Tuhan. Hidupmu diberkati, keluargamu diberkati, anak cucumu diberkati. Saya mengajak Anda semua bisa datang ke Bukit Doa, berbagian ke Bukit Doa. Ada gua-gua doa, Anda bisa berdoa tiap hari, tiap minggu, tiap saat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Nanti saudara sudah ditayangkan bagaimana model nanti Bait Allah ini atau rumah doa bagi segala bangsa itu selesai. Ada bentuknya, ada gambarnya bagaimana itu semua selesai. Tampak dari dalam, luar, samping, semuanya. Saya sedang ada di dalamnya. Di
di dalam nama Tuhan Yesus, kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Kita imani tahun 2021 ini, rumah Tuhan ini tertutup. Dan kita selesai, kita bisa nampung. Saya berharap bulan-bulan Mei kita sudah bisa ibadah padang di dalam rumah doa bagi segala bangsa ini. Kata Yesaya 56 ayat 7 berkata, maka rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. The house of prayer for all nation. Dari batu demi batu, bagian cor demi cor, adalah iman yang kau taruh, harapan yang kau taruh, kasih yang kau taruh. Dan Tuhan tidak pernah berhutang, melimpahkan berkat, kebajikan, kemurahan. Haleluya. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saya dari Bukit Doa Kalimantan, di tengah-tengah model bait Allah yang nampung 2.500 orang yang sekali kebaktian. Anda lihat, ini tiang, di atasnya balkon, dan kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan Yesus berkati Anda semua. Shalom. Haleluya.